Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami Yudi Pramuko selaku Ketua Yayasan Pesantren Jalali Indonesia untuk kali ini mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat di seluruh dunia ya, untuk melaksanakan ibadah kurban dan menyalurkannya untuk masyarakat di sekitar desa kami, yaitu desa Magarsari atau Kampung Tajur, di sekitar lokasi pesantren Jalali ya, untuk menyalurkan ibadah kurban kepada masyarakat melalui pengelolaan dan pengorganisasian dari Yayasan Pesantren Jalali Indonesia. Kami persilahkan kaum muslimin untuk meluruskan niat beribadah kurban tahun ini dengan kita memotong sapi, nilai sapi seharga yang cukup banyak, dagingnya sekitar 300 kilo, itu harganya sekitar 24,5 juta, jadi satu orang untuk 7 orang satu sapi itu cukup ditransfer 3,5 juta. Sementara kambing satu orang, harga kambing adalah 3,5 juta ya. 3,5 juta kambing satu orang. Maka kalau sapi setiap 7 orang masing-masing 3,5 juta rupiah. Insya Allah, dan kami akan bacakan dari Badan Amil Zakat Nasional ya, tentang hukum berkurban bagi seorang muslim. Dalam banyak riwayat ya, menurut keterangan di laman resmi Badan Amil Zakat Nasional, yaitu banyak riwayat Nabi besar Muhammad SAW ya, Rasulullah itu selalu melakukan ibadah kurban setiap bulan Dzulhijjah. Dan perintah kurban itu diabadikan ya, di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Kautsar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surat Al-Kautsar yang sangat masyhur dengan masyarakat. Artinya dalam ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah ya, karena Rabb, karena Allah juga. Jadi ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Yaitu ibadah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Ketentuan kurban sebagai sunnah muakkadah dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan Imam Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa ibadah kurban bagi masyarakat yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau berpergian, hukumnya adalah wajib. Itu dalam keterangan Ibnu Rushd Al-Hafidh ya. Tanpa tahun, kitab itu cetakan pertama halaman 314. Berkurban memiliki banyak keistimewaan yang akan didapat. Jadi berkurban pada hakikatnya adalah satu sarana, satu media untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berkurban adalah sebuah bentuk refleksi, sebuah bentuk kepatuhan ya, bentuk ketaatan seorang makhluk, yaitu kita sebagai seorang muslim, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berkurban karena Allah, maka Allah akan, dan Allah pasti menerima kurban, ibadah kurban tersebut menjadi amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu selalu atau hanya menerima kurban bagi orang-orang, dari orang-orang yang bertakwa.
Jadi daging-daging unta atau daging darah unta, darah kambing, darah dan daging sapi atau domba yang kita sembelih itu tidak bisa ya menggapai keridhaan Allah. Tapi ketakwaan orang yang berkurban itulah, ketakwaan itu yang bisa mencapai keridhaan Allah, sebagaimana disuntingkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Jadi hewan kurban kelak akan jadi saksi ya, amal kebaikan di akhirat. Saat menjalankan ibadah kurban, dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah. Dalam satu hadis yang lain, bahwa bulu dari domba atau ya dari domba yang kita sembelih karena Allah itu, berkorban karena Allah itu, nanti itu menjadi jumlah atau banyaknya pahala yang kita dapat sebanyak bulu-bulu domba yang kita kurbankan dalam bulan Dzul Hijjah karena Allah. Mari silakan kaum muslimin untuk segera mentransfer uang bagi ibadah kurban karena Allah, yaitu dombanya nilainya, harganya 3,5 juta, 3.500.000 per orang, per kambing maksud saya. Dan kemudian untuk sapi, satu sapi cukup untuk 7 orang kata Rasulullah. Dan untuk tahun ini nilai sapi satu orang itu harganya 3.500.000 rupiah. Selamat menunaikan ibadah kurban, semoga Allah menerima pahala kurban domba atau kurban sapi yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.